Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar rahimakumullah, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekalian, terutama kenikmatan iman dan Islam, dan juga kenikmatan kesehatan, keafiatan, dan juga kenikmatan yang lain. Shalawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para ulama amilin, dan juga mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pemirsa, pada pendengar rahimakumullah, Buya Asep sekarang akan menyampaikan ceramah tentang kiamat, seri yang ke-7. Buya Asep mengusulkan sepertinya para pemirsa untuk bisa memahami ceramah seri kiamat yang ke-7 ini. Paling tidak para pendengar sebaiknya mendengarkan ceramah Buya Asep tentang kiamat seri yang pertama. Kiamat yang besar, hancurnya alam semesta, itu tidak ada ciri-cirinya. Itu datang dengan tiba-tiba. Allah berfirman, la ta'tikum illa baghtah. Tidaklah kiamat itu akan datang kepada kalian kecuali dengan tiba-tiba. Di ayat lain Allah juga berfirman, innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah lah pengetahuan tentang kiamat. Tidak ada yang mengetahui. Maka dalam hal ini tidak ada ciri-ciri kiamat untuk kiamat alam semesta ini. Tidak ada ciri-ciri kiamat. Adapun apa-apa yang disampaikan oleh baginda Rasul tentang kiamat, itu adalah semacam bentuk perhatian, semacam bentuk warning bagi umat pada zamannya. Itu sudah terjadi kiamat, ciri-cirinya sudah ada, maka kita harus betul-betul berjuang dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kiamat itu yang dimaksudkan oleh bagian Rasul itu diganti dengan kemaslahatan umat, kesejahteraan manusia. Sebagaimana yang akan disampaikan Buya Asep dalam seri yang ke-7 ini tentang Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana diterima dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari, hadis riwayat Muslim, baginda Rasul bersabda tentang terjadinya kiamat pada saat Ya'juj wa Ma'juj, pada saat keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dari tempatnya. Perlu diketahui bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu adalah makhluk sama seperti kita manusia. Tetapi Allah berkehendak membedakan kekuatan ototnya. Tinggi badannya sama pada umumnya manusia. Sejak Nabi Adam sampai nanti kiamat sama manusia itu sama. Begini tinggi badannya, tidak ada yang berubah. Karena tidak ada evolusi tentang manusia ini. Kalau memang evolusi dari monyet ke manusia, pertanyaan kita kalau sudah dari manusia ini nanti jadi apa? Kemudian pertanyaannya, kalau memang monyet berubah jadi manusia, kenapa sekarang masih ada monyet? Memang jadi lucu. Itu halusinasi dari ilmuwan yang kacau balau. Kemudian juga dari kebohongan, kedustaan. Tapi ada juga orang yang percaya itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Manusia itu sejak zaman Adam sama. Adapun ada makam-makam para nabi yang panjang, itu bukan berarti tubuhnya panjang.
Asbabnya itu karena memang banyak yang berziarah ke sana supaya semuanya dapatkan tempat, maka diperpanjang oleh ya petugas pemakaman di tempat itu saat itu. Kalau digali sama dengan kita-kita ini tingginya. Baik, kembali ke pembahasan tadi, itu hak Allah menciptakan manusia. Meskipun sama-sama manusia, tetapi memang Allah kasih lain, itu hak Allah sebetulnya. Kan kita juga mengenal kejadian pernah di Indonesia tentang si Sumanto. Ya, sebagai lebih senang makan daging manusia daripada makan daging hewan. Itu apa bedanya seperti itu? Karena memang dipercayai oleh para ahli sejarah bahwa Ya'juj Ma'juj itu makhluk sama manusia tapi berkekuatan beda dengan umumnya manusia. Itu kalau dia lapar suka makan manusia. Perlu Buya sampaikan bahwa Ya'juj Ma'juj itu baru diketahui pada saat di zaman baginda Raja Iskandar Zulkarnain. Mengapa disebut Raja Zulkarnain? Zu itu mempunyai, Kornain itu adalah 2 tanduk. Bukan berarti Iskandar Zulkarnain manusia yang punya tanduk seperti binatang, bukan. Tanduk yang di sini adalah kekuasaan, 2 kekuasaan yang luar biasa dari barat sampai timur. Seluruhnya dikuasai oleh Raja Iskandar Zulkarnain. Kekuasaannya begitu luar biasa hebatnya. Nah, sebagaimana biasa beliau dengan bala tentaranya meriksa dari daerah ke daerah. Pada saat singgah di suatu tempat, kalau sekarang ini adalah Rusia, ada 2 gunung yang besar, kemudian di antara 2 gunung itu hidup satu makhluk yang aneh, yang manusia. Tetapi ada keanehan. Saat itu masyarakat setempat, masyarakat sekitar berbahagia dengan kedatangan Iskandar Zulkarnain. Sejak cukup lama menunggu dan ingin menyampaikan usulannya dan akan menyampaikan informasi bahwa ada makhluk yang begitu beda dengan umumnya manusia. Wahai Raja Iskandar Zulkarnain, tolonglah kami bertetangga dengan makhluk yang sepertinya sama dengan kita. Bentuk mata dan sebagainya, tinggi badan, cuma kekuatannya luar biasa. Tetapi dapat dikatakan kami ini sangat sering kehilangan binatang-binatang kami. Karena kami itu begitu cepat musnah. Kemudian dilihat bekas-bekasnya juga ada. Bahkan tidak jarang juga ada beberapa manusia yang hilang. Kami curiga dimakan juga oleh makhluk ini. Mereka mengatakan Ma'juj, Ya'juj Ma'juj. Ya'juj itu yang laki-lakinya. Kemudian Ma'juj itu adalah yang perempuannya. Wanitanya itu adalah Ma'juj, sedangkan laki-lakinya adalah Ya'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana tertera di dalam surat Al-Kahfi ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qalu, mereka berkata penduduk di negeri itu, ya Dzulqarnain, wahai Raja Iskandar Zulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Sesungguhnya makhluk Ya'juj dan Ma'juj merusak bumi. Shadaqallahul azim, Maha benar Allah yang Maha Agung. Dengan adanya dalil atau informasi dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 94, memang Ya'juj Ma'juj itu memang benar adanya. Ada. Bahkan baginda Rasul menyampaikan, wahai para sahabat, bahwa lubang Ya'juj Ma'juj itu sudah menjadi seperti lubang telunjuk. Itu zaman baginda Rasul. Sudah 1400 tahun yang lalu. Jadi kalau sekarang mungkin lubangnya lebih membesar. Nah, kemudian ada pertanyaan Buya Asep, apa yang dimaksud lubang Ya'juj dan Ma'juj? Sebagaimana dimaksudkan oleh baginda Rasul. Baik. Kita lanjutkan kisah tadi. Akhirnya Iskandar Zulkarnain memeriksa, dilihat oleh bala tentaranya memang ada lubang yang besar masuk ke dalam. Jadi itu memang suatu wilayah di bawah tanah. Tidak mau keluar di zaman karena takut oleh perlengkapan
yang lengkap dari angkatan darat, dari pemerintahan Iskandar Zulkarnain, senjata lengkap. Mereka takut juga melihat manusia mempunyai senjata yang lengkap seperti itu. Makin masuk, Iskandar Zulkarnain berpikir karena memang berdasarkan informasi dari masyarakat setempat, makhluk yang kuat, dan sebagai raja juga tidak mungkin membunuhnya. Bisa saja bala tentaranya masuk dan membunuh, mungkin terjadi sedikitnya pertempuran. Tapi baginda Iskandar Zulkarnain juga sadar itu adalah warganya. Sama-sama warga di bawah kekuasaan beliau. Tidak mau dikorbankan salah satunya sebagai raja yang adil. Kemudian Iskandar Zulkarnain saat itu berteriak. Di atas bukit dilanjutkan oleh tentara-tentaranya bersama-sama berteriak. "Wahai," kata Iskandar Zulkarnain, "wahai," kata bala tentaranya begitu ramai. Kemudian saling mendekat ke lubang itu. "Hei, makhluk Ya'juj Ma'juj, kamu jangan mengganggu saudara-saudaramu yang sama-sama juga manusia. Sepertinya kalian dikasih kekuatan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, maaf 1000 kali maaf, kami selaku raja kalian akan memisahkan kalian dengan umumnya manusia. Silakan kalian hidup, berbenah diri, berbudaya, berkreasi, dan lain sebagainya kalian di bawah tanah itu. Kami akan membatasi kalian." Tidak ada yang keluar. Ya mungkin Ya'juj Ma'juj sudah sepaham, maulah hidup di sana. Kemudian kata Iskandar Zulkarnain, di bawah tanah pun banyak sumber makanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan simpanan makanan di bawah tanah. Silakan cari oleh kalian. Kemudian saat itu, karena memang begitu panjang dan besar lubangnya itu. Kemudian juga untuk supaya lakannya itu, batasnya itu, atau istilahnya itu, corannya itu kuat. Tidak mungkin dicor oleh logam-logam yang istilahnya itu, logam-logam yang sifatnya tidak kuat. Maka kata Iskandar Zulkarnain, "Wahai penduduk di sini, sepertinya ini harus dicor dengan logam mulia. Tidak lain dan tidak bukan adalah emas. Emas sejak itu juga sudah mahal karena logam mulia. Bersediakah kalian mengumpulkan perhiasan kalian untuk dikumpulkan, untuk mengecor lubang ini karena besar dan panjang?" Ya, mereka tentu berbahagia dan bersedia maksudnya. Untuk apa punya perhiasan yang banyak tetapi diganggu oleh makhluk yang kuat seperti itu? Lebih baik untuk sementara dipersembahkan atau istilahnya itu dikasihkan kepada Raja Iskandar Zulkarnain untuk mengecor batas itu. Sehingga nanti mereka tenang mencari lagi nafkah dan mereka akan sepertinya bisa kembali lagi mendapatkan perhiasan yang banyak itu. Dikumpulkanlah perhiasan emas saat itu, dan baginda Iskandar Zulkarnain mempunyai atau mendapatkan emas yang banyak. Kemudian Iskandar Zulkarnain memerintahkan kepada bala tentaranya membuat cerobong untuk dijadikan elak. Juga membuat semacam ada tungku yang besar, di bawahnya juga ada wadah yang besar untuk menampung emas itu. Kemudian dinyalakanlah tungku itu, kemudian emas itu dimasukkan ke wadah yang besar itu, maka mendidihlah emas-emas itu. Setelah mendidih kemudian langsung dimasukkan ke lubang itu dan dielak. Sehingga dielaklah atau dicorlah batas antara Ya'juj dan Ma'juj dengan penduduk manusia umumnya di perbatasan di Rusia itu. Maka sejak saat itu Ya'juj dan Ma'juj tidak mengganggu lagi ke daerah sekitarnya. Maka tadi sebagaimana boleh sampaikan baginda Rasul 1400 tahun yang lalu, maksud Buya sudah menyampaikan kepada para sahabat bahwa lubang Ya'juj Ma'juj itu sudah selubang telunjuk. Nah,
Baginda Rasul mengingatkan, kalau suatu saat Ya'juj dan Ma'juj itu keluar dari lubangnya, itu adalah kiamat. Malapetaka bagi manusia seperti kita-kita ini. Maka dalam hal ini secara tidak langsung Baginda Rasul menyampaikan himbauan kepada manusia untuk siap menghadapi Ya'juj Ma'juj dengan baik dan benar. Untuk menghadapi Ya'juj Ma'juj dengan baik yang benar, tidak lain dan tidak bukan. Yang dimaksudkan oleh Baginda Rasul, kekuatan yang hebat menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu punya 3 kekuatan yang perlu Buya Asep sampaikan. Yang pertama adalah kuat ototnya. Begitu kuat tenaganya. Meskipun tidak seperti Hulk. Hulk itu kan makhluk khayalan, tinggi seperti itu. Tingginya tidak seperti itu, tapi kekuatannya seperti Hulk. Kemudian di samping kuat, juga berakal. Berakal. Di samping berakal juga bersatu. Banyak dan bersatu. Nah, 3 kekuatan ini yang harus kita antisipasi. Jangan nanti pas mereka keluar, kita tidak bisa menghadapi dengan secara humanis. Baik, kita bahas dulu tentang kuat. Ya'juj Ma'juj itu kuat dan berakal. Ini kekuatan yang luar biasa, sudah kuat dan berakal. Jangankan kuat dan berakal, yang kuat tanpa akal pun kita ini kan sering sekali keteteran. Bagaimana gajah yang kuat itu datang ke penduduk masyarakat, sehingga aparat keamanan juga kadang-kadang keteteran. Itu baru gajah yang tidak punya akal. Ataupun kalau harimau, meskipun satu singa masuk ke daerah penduduk itu, kok kita sudah kelabakan. Padahal kekuatan singa itu tanpa akal. Dapat kita bayangkan bagaimana tidak terjadi kiamat dalam pengertian rusak tatanan kemanusiaan kita ini. Kalau nanti Ya'juj Ma'juj yang kuat itu dan berakal itu, kemudian kita tidak hadapi dengan sebaiknya. Yang kedua tentang berakal. Yang namanya orang berakal, tentu sama seperti kita mempunyai hasrat dan niat untuk memimpin. Yang namanya manusia punya akal tentu ingin mendapatkan kepemimpinan. Coba bagaimana kalau nanti Ya'juj Ma'juj, sebagaimana kita ini punya akal, ingin juga mereka memimpin dunia ini, sementara kita tidak siap menghadapinya. Nah, ini penting kita pikirkan tentang keinginan mereka untuk memperoleh kepemimpinan. Kalau singa, gajah, badak, dan sebagainya, itu hanya sebatas keperluan perut dan hausnya saja, bukan atas dasar akliah. Nah, yang ketiga, kekuatannya itu adalah banyak dan bersatu. Kalau mereka itu makhluk yang berbeda dengan yang lain, sementara kita kan ada warna putih, ada warna merah kulit, ada warna sawo matang dan sebagainya. Bahasa juga kita berbeda-beda, sementara mereka bahasanya satu. Kemudian juga kulitnya sama, mereka itu kelihatannya sepertinya sudah lebih kuat persatuannya. Jadi seandainya mereka keluar dengan kekuatan dan akalnya, dan juga mereka bersatu, kalau kita menghadapinya dengan tidak serius, maka apa yang terjadi? Maka dalam hal ini, supaya nanti tidak terjadi tragedi, pada saat Ya'juj Ma'juj datang, kemungkinan kepemimpinan kita dipimpin oleh mereka, kita khawatir mereka otoriter. Kita dijajah lagi oleh makhluk sesama manusia tetapi beda dalam segi ras. Maka alangkah baiknya sekarang kita sudah sadar. Bukan saja sesama manusia, sesama umat Islam, tapi di luar Islam pun non-Islam kita sesama manusia harus saling menyadari. Tidak boleh kita merasa etnis yang paling baik. Semuanya di sisi Allah sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Maka dalam hal ini, mungkin kalau secara kita mengharapkan bersatunya dengan non-muslim, sepertinya agak susah. Kasus-kasus Palestina yang selama ini terjadi, bagaimana mereka itu, orang Amerika terutama, juga Eropa, membela kaum Israel Zionis, susah bersatu dengan kita. Maka alangkah baiknya kita sadar tentang konsep khilafah.
Apa saja namanya, apakah khilafah, imamah, atau sebagainya. Itu tidak menjadi masalah. Tapi Buya menginginkan suatu saat nanti adanya kepemimpinan dunia. Adanya khalifah, seorang pemimpin dunia. Satu kata, satu aksi, satu perintah, satu gerakan. Beda dengan sekarang. Dengan adanya anania orang-orang Arab dari orang-orang Ajam itu juga jadi masalah. Bagaimana kita perbedaan mazhab yang dibesar-besarkan. Perbedaan bagaimana asal-usul keturunan dan juga itu menjadi hal yang menjadi masalah juga bagi kita. Terlebih lagi dengan ormas-ormas Islam yang kadang-kadang merasa paling benar dan menyalahkan orang lain. Nah, sudah saatnya kita berpikir tentang khilafah. Tidak susah-susah kita berpikir. Kalau ada kemauan di sana ada jalan. Kita lihatlah secara kepemimpinannya, meskipun mereka salah, tetapi ternyata bisa. Apalagi kita yang memegang kebenaran al-haq, sepertinya bisa kalau kita ada kemauan. Kita lihat dalam kepemimpinan Katolik, adanya Paulus, pemimpin dunia Katolik. Bagaimana Paulus itu menjaga keselamatan, kesejahteraan meskipun hanya seorang penganut Katolik. Ternyata bisa. Kenapa kita tidak bisa? Kalau ada kemauan. Jangan sampai kita belum apa-apa sudah menyatakan susah dan susah. Buya Asep yakin bisa. Mereka kan dari mulai pendeta-pendeta dikumpulkan, berkumpul mereka. Maka kemudian menentukan dari pendeta itu diangkat jadi pastor, mewakili pendeta. Pimpinan pendeta itu pastor. Para pastor-pastor itu. Kemudian mereka itu membuat kumpulan pastor, diangkatlah uskup. Pemimpin daripada pastor itu kan uskup. Para uskup-uskup ada di wilayah-wilayah provinsi. Para uskup itu berkumpul akhirnya memilih uskup agung. Ada uskup agung mewakili Indonesia, uskup agung mewakili Malaysia, uskup agung melalui Filipina, Thailand, dan sebagainya. Dan para uskup agung itu berkumpul di Vatikan untuk memilih seorang Paus Paulus. Kalau mereka itu bisa, meskipun mempertahankan hal yang salah, sebagian Buya sampaikan di dalam pembahasan seri Kiamat bab yang ke-6, kenapa kita tidak? Kita harus mengesampingkan aneh-aneh itu demi terjadinya suatu kepemimpinan. Di zaman bagian Rasul, bagaimana satu perintah, satu aksi dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Karena setelah itu Buya Asep melihat itu bukan kepemimpinan kekhilafahan, tetapi turun-temurun pada akhirnya. Saling rebut, Umayyah direbut oleh Abbasiyah, Fatimiyah, Utsmaniyah. Saling rebut itu tidak ada akhirnya. Tetapi bagaimana kita wa amruhum syura bainahum? Bagaimana kita ini, mereka itu berkumpul, bermusyawarah tentang urusan-urusan itu, dan urusan di antara mereka syura bainahum, dimusyawarahkan. Maka dalam hal ini, meskipun Buya Asep sekarang menyampaikan mimpinya, gak apa-apa. Segala sesuatu juga dari mimpi. Bagaimana pada saat itu Pangeran Diponegoro melawan Belanda, masih jauh dari kemerdekaan. Penduduk saat itu mengatakan, wah ini Pangeran Diponegoro mimpi ingin merdeka. Ternyata kenyataannya kita bisa merdeka dari kungkungan para penjajah Belanda itu. Maka sekarang juga kita sepertinya mustahil, padahal tidak ada mustahil di muka bumi ini. Kalau Allah berkehendak. Maka di sana ada kemauan, di sana ada jalan. Marilah kita sama-sama sadar, sehingga nanti pada saat kita bersatu, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, tidak terjadi tragedi. Kita sudah siap senjata, kita sudah siap persatuannya, sehingga nanti bagaimana kita ada perjanjian antara Ya'juj Ma'juj perwakilannya dengan kita selaku manusia pada umumnya. Tidak menutup kemungkinan nantinya mereka itu ditempatkan di dalam bidang keamanan dan ketertiban sesuai dengan otot-otot mereka. Demikian yang Buya sampaikan. Mudah-mudahan ciri kiamat datangnya Ya'juj dan Ma'juj itu, kita ke depan kita sudah siap menjadikan mereka selamat, juga kita selamat, jangan terjadi tragedi saling bunuh, dan itu sangat tidak diharapkan. Demikian pembahasan Buya tentang Ya'juj dan Ma'juj. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.